Senakal-nakal mungkin ya namanya tinggal di asrama ya mungkin segitu aja. Itu ya. berarti di Jakarta tuh ya, lahirnya doang ya? Lahir di Jakarta. Jakarta itu sampai umur 2 tahun. Daerah mana Jakarta Mas? Jakarta saya di Palauri. Palauri itu daerah Jakarta Timur. Oke. Dekat Cipayung masalahnya. Dekat sekali dengan Cipayung. Pasti. Ini Qadarullah Mas, Qadarullah nih. Oke. Anda juga baru tahu. Jadi kita sama-sama kolong Mas. Oh, Masya Allah. Dari Jakarta Timur, emang loncat lagi Mas? Loncat lagi saya tepatnya ke Cikarang. Cikarang Bekasi ya? Cikarang Bekasi. Dari sana Lipo Cikarang. Dari sana itu ada langganan yang biasa pijat ke kita itu dari, kalau tidak salah itu Pak Syepullah di Purwakarta. Masih ingat sama orangnya? Masih ingat. Masih suka kontak Mas? Iya. Dulu udah meninggal. Jadi dulu itu yang mengajak anak kerja ke Cikarang. Kalau kenal Sunnah itu alhamdulillah tahun 2014 itu. 2014. Itu masih di sana kan? Sekarang kan? Masih. Iya. 2014 sudah pulang ke sini. Kita jangan lihat posisi kita atau kedudukan kita. Selama kita masih bisa melayani, berperan serta, abdikan semuanya. Maksimalkan semua, eksplor semua yang kita punyanya. Emang disinilah tempat kita. Jadi tidak perlu ragu-ragu atau sugan kita posisi seperti ini kita harus menjalani ini. Tidak, itu tidak benar. Itu bukan waktunya lagi. Betul. Itu waktu kita dulu di temuan luar. Tapi kalau di pesantren itu, kalau menurut kacamata anak ini, kalau kita sudah memiliki posisi ini, kita nggak boleh ini, itu salah besar. The Majlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat The Majlas, apa kabar? Kembali bersama Dodi Rifandi di episode pertama The Majlas Muslim Podcast. Aduh, masih agak kaku ya karena masih episode pertama. Tidak apa-apa. Nah, yang pasti nih sahabat The Majlas, di The Majlas Muslim Podcast ini kita bakal ngobrol, mengorek kehidupan seseorang ya. From zero to hero. Kemudian juga kita bakal sharing-sharing pengalaman. Seperti apa sih perjalanan kehidupan hingga sampai detik ini, sampai saat ini berada di posisi tertentu. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa juga untuk sahabat The Majlas, silakan untuk follow IG-nya nih. Follow IG-nya The Majlas Muslim Podcast. Cari aja, nanti kita akan tampilkan di layar ya. IG kita The Majlas Muslim Podcast. Dan tentunya acara The Majlas Muslim Podcast ini ditayangkan di channel YouTube-nya Al-Ma'tuk TV. Jadi nanti sahabat Al-Ma'tuk dan juga sahabat The Majlas bisa nonton rame-rame di situ tuh. Ya, jangan lupa juga dibantu channelnya, di subscribe, like, share, and comment karena kita sudah menuju ke 10.000 subscriber. Luar biasa. Juga jangan lupa juga untuk acara yang perdana ini, alhamdulillah kita disupport oleh Al-Barokah Bakery. Nah, ada di depan sini. Ya, kalau gitu kita akan langsung tanpa panjang lebar, kita akan ngobrol dengan narasumber kita di pagi hari yang cerah ceria ini dari studio The Majlas Muslim Podcast. Kita sambut Mas Nanang. Assalamualaikum Mas Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, ini beliau ini namanya adalah Mas Nanang ya, sahabat The Majlas. Mas Nanang ini adalah salah satu kepala bagian ya. Kabit atau kepala? Kepala bidang urusan rumah tangga markas Al-Ma'tuk. Jadi sebelumnya kita akan sedikit menjelaskan juga nih, karena mungkin nih Mas di luar sana agak bingung. Kenapa sih ada markas Al-Ma'tuk, ada markas Azami? Kita akan sedikit jelaskan ya Mas ya, mungkin untuk para sahabat The Majlas. Jadi di holdingnya nih paling atas namanya Pesantren Al-Ma'tuk. Pusatnya Pesantren Al-Ma'tuk. Nanti membawahi beberapa markas. Di antaranya markas Al-Ma'tuk, markas Putri ya, Azami, Al-Afaf, dan juga markas Al-Basam, dan lagi yang SD ya? SD, Muhammad Unaizi. Dan TK juga ada Mas? TK itu Al-Ma'tuk, Masya Allah. Jadi sebesar itulah pesantren Al-Ma'tuk, bisa dibayangkan deh. Nah, tapi yang harus di-subscribe TV-nya itu channel Al-Ma'tuk TV. Jadi sama, kalau disebut Al-Ma'tuk ini sebenarnya sudah merangkum semua markas. Baik Mas, apa kabar hari ini Mas? Alhamdulillah khair. Masya Allah, khair. Baik Mas, mungkin Mas ini kan sebagai bukan proyek Mas ya. Siap. Tapi mungkin agak bingung juga. Pertama dan ngapain nih ada di sini? Nanti kita di acara The Majlas nih Mas, Muslim Podcast. Jadi kita tadi akan seperti yang Anda bilang, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja Mas.
mengenai mungkin ya Mas Anang ini di sini sebagai apa dan lain-lain. Tapi kita flashback sedikit ke belakang. Oke. Mas, mungkin boleh ceritain sama para sahabat The Majelas, kita panggil sahabat The Majelas. Mas Anang ini aslinya orang mana sih Mas? Dia logatnya kayaknya bukan orang Medan nih pastinya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Untuk asli orang tua Bapak itu Jawa Timur, Madiun. Bapak Jawa Timur, Madiun. Madiun. Untuk Ibu Solo. Solo itu Jawa Tengah. Cuma sekarang sudah pensiun di Madiun, jadi tinggal di Madiun. Untuk lahir asli Jakarta saya, Jakarta. Lahir di Betawi ya? Betawi aslinya. Lahir dari Jakarta pindah ke Malang. Dari Jakarta pindah ke Malang, pindah terakhir Madiun. Nah, sebelum sampai ke Madiun dan Malang nih Mas. Oke. Dan Mas Anang di keluarga ada berapa kakak beradik? Ada 3. Mas Anang keberapa? Alhamdulillah nomor 1. Oh, Cikal. Cikal Bakalnya ini Mas Anang okay. ya. Laki-laki. Laki-laki dari 3 bersaudara, yang 2 perempuan. Oh, adik Mas Anang 2 perempuan. Bedanya nggak jauh-jauh? Bedanya yang kedua 1 tahun, yang ketiga 5 tahun. 5 tahun. Sudah pernah menikah? Sudah, alhamdulillah. Mas Anang sudah pasti. Alhamdulillah. Ada berapa putra Mas? Sekarang alhamdulillah baru dipercaya 4. 4, Masya Allah, produktif juga ya. Tapi ngomong-ngomong saya 5 loh. Oh, Masya Allah, masih banyak kan kosnya. Tapi kayaknya lama-lama tersusul nih. Mas Anang, sebelum ke putra juga, kita flashback sedikit lagi. Kita ngobrol soal orang tua. Dulunya masih ada Mas ya? Masih ada. Sekarang ada di Madiun. Di kampung halaman ayah ya? Oke. Mas, boleh cerita sedikit nggak kehidupan kecil Mas Anang nih dari mulai lahir di Jakarta ya? Ini pertama ini sekolah di mana? Untuk dari kecil emang kebetulan ayah itu pegawai negeri. Tepatnya TNI Angkatan Darat ya. TNI Angkatan Darat. Anak kolong ya? Anak kolong lah. Anak kolong dulu. Dulu itu bapak pertama tugas di Kostrad itu di Celodong, habis itu ya pindah-pindah lah biasa kan di prajurit ya. Jadi tinggal paling lama di Madiun. Jadi sekolahnya itu sekolah dasar sampai tamat SMK itu di Madiun. Semua pendidikan diselesaikan di Madiun. Jadi hidup pikuknya itu ya ayah di Madiun. Iya, jadi hidup pikuknya biasa kondisi ya kehidupan sehari-hari itu di batalion. Di batalion. Sudah biasa di mes di ini ya. Seru Mas ya? Seru, Masya Allah. Jadi biasa dengan kedisiplinannya, dengan patuhannya, ketaatannya. Biasalah anak kolong seperti apa seperti itu. Iya. Ngomong-ngomong Bapak galak nggak sih Mas? Waktu kecil. Kalau galak itu tergantung. Ya, kalau galaknya itu galak mendidik. Jadi bukan galak karena satu galak mendidik. Biasalah kalau anak kolong seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya bukan keras, ketegasan, kedisiplinan dibawa ke anak, dibawa ke rumah. Jadi manage waktu itu benar-benar waktu itu harus benar-benar. Ada perbedaannya Mas. Ayah yang tegas, ibunya seperti apa? Biasanya ibunya juga mengimbangi. Oh gitu. Karena suka ada yang ibunya ngemanja, udah nggak apa-apa ya gitu. Harus jadi ibu itu mengambil perannya kalau bapak tidak ada di rumah atau sedang dinas keluar, ibu yang mengambil ketegasan itu, kedisiplinan ibu. Oh, jadi kalau ayahnya sedang tugas dinas luar, ibunya yang menggantikan peran. Jadi emang kedisiplinan itu wajib. Perlu banget. Nah, luar biasa. Kalau sedikit bertanya agak sedikit personal nih Mas, mohon maaf. Kehidupan tentara atau mungkin anak kolong kalau boleh bilang. Menurut Mas Anang dulu pada saat hidup pada zaman kecil itu, masa-masa kecil ini termasuk cukup, kurang atau berlebih atau gimana? Otomatis kalau dengan kondisi orang tua kan tamtama ya, tamtama otomatis kalau dengan saudara bertiga dengan ini ya alhamdulillah pas lah. Pas mobil ada ya. Boleh seperti itu. Mobil rumah ada ya. Tapi Mas Anang sendiri kalau waktu masa kecil nih dia tergolong anak yang diam-diam aja gitu, baik atau rajin atau nakal atau gimana nih Mas? Antara kalau kehidupan tuh emang seperti mana ya? Kalau bahasa Jawa diumbar tapi tetap dalam tanda kutip perhatian. Jadi yang penting sekolah tetap dijalankan, jam aktivitas di rumah, setelah itu ya
bermain dengan teman. Kalau sudah diabur ya? Ya biasa diabur. Tapi tetap masih ya, dalam tetap pengawasan. dalam pengawasan. Senakal-nakalnya emang untuk kecil seperti apa? Ingat nggak dulu paling nakal kecil? Paling senakal-nakalnya kalau lihat lagi tentara lagi latihan itu kan ada waktunya istirahat itu ya. Biasanya ransel senjata itu disimpan di jajar. Nah kita buat mainan seperti ini biasanya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kadang-kadang apa ya? Siapa? Iya. Kadang-kadang kalau kita masih seru itu kalau lagi lihat latihan tembak itu kan ya. Iya. Itu bawa ya seperti ember tapi yang ada airnya itu. Ambilin selongsongnya itu yang masih. Oh iya. Di koleksi. Kalau sudah dibikin apa gitu kan? Senakal-nakal mungkin ya namanya tinggal di asrama ya mungkin segitu aja. Itu berarti di Jakarta tuh ya, lahirnya doang ya? Lahir di Jakarta. Jakarta itu sampai umur 2 tahun. Daerah mana Jakarta? Jakarta saya di Palauri. Palauri itu daerah Jakarta Timur. Oke. Dekat Cipayung masalahnya. Dekat sekali dengan Cipayung. Pasti. Ini Qadarullah, Mas Qadarullah nih. Anda juga baru tahu. Jadi kita sama-sama anak kolong, Mas. Oh, Masya Allah. Angkatan sama? Angkatan darat ya? Karena Auri ya? Oh, Masya Allah, angkatan udara. Penerbang. Cuman nggak bisa penerbang karena nggak berat. Mas, tadi lahir di Jakarta, terus kemudian masa SD kecil di Madiun. Sekolah ditamatkan sama di Madiun. SD mana Mas? Ya, SD-nya SD 2 kali saya. SD tentara apa SD? SD pertama di lingkungan Batalion 501 itu di SD 08 Manguarjo kalau nggak salah. Setelah itu saya pindah ke SDN Taman 06. Kenapa pindah? Tempat tugas Bapak pindah. Oh, tapi masih di Madiun, cuma pada daerah. Iya, pindah daerah. Oke. Masih ada ingat nggak nama guru kecil? Nama guru masih kecil, Masya Allah, Pak Budi. Yang paling diingat siapa tuh? Pak Budi. Kenapa diingat Pak Budi? Itu dulu guru sebelah bisa. Gitu. Matematika bisa, gambar bisa, semuanya bisa insya Allah. Apa yang bisa diambil sama Pak Budi sampai sekarang itu? Masya Allah yang bisa saya ambil sampai sekarang itu pertama memang jiwa kepemimpinannya, kedua itu bisa bagaimana manage murid-murid lah dalam kelas itu. Jadi dia mengikuti alur yang ada. Jadi anak-anak itu kan pasti ada yang spesial. Iya. Bisa mengkotak-kotakan seperti tahu bagaimana caranya mengatasi anak dengan berbagai macam perilaku dan kebiasaan. Pak Budi ya berarti ya. Wali kelas ya. Kalau wali kelasnya bukan, cuma guru ini saja. Cuma yang masalahnya Pak Budi. Masuk ke SMP mana Mas? SMP 07 Madiun. Masih di area tentara? Bukan, itu di Jalan Merak. Sebelahnya perguruan SH Terate. Oke. Masih ada guru yang diingat kan? Untuk guru, Masya Allah. Ada yang diingat sama lupa ini. Dulu sama guru bahasa Indonesia. Rumahnya itu di dekat STM 1 Madiun. Saya Masya Allah, kebetulan lupa nama, tapi Masya Allah dia itu sedikit banyak membentuk pribadi anak. Ada ya yang kayak bentuk pribadi masalah. Naik ke SMA Mas? Kalau alhamdulillah saya di STM. STM itu sama SMK sama kan? SMK sama. Sama kan? Oke. Kejuruan. Ambil apa Mas? Anak bagian instalasi listrik. Listrik. Kalau di zaman anak tuh bilangnya elektro ya? Elektro ada. Sama kan? Beda ya? Beda. Beda ya. Temanya kita ambil. Berarti anti setrum dong. Kalau setrum kan tergantung kalau setting. Enggak ya. Tetap. Kenapa kok bisa mengambil kelistrikan? Padahal orang tuanya tentara biasanya nih ya. Biasanya anak laki-laki tuh ayah saya tentara, abis saya tentara, saya juga pengen masuk tentara. Dulu saya ambil teknik listrikan dengan melihatnya rata-rata keluaran STM itu rata-rata itu kebanyakan kalau enggak di mesin di bangunan. Jadi dengan listrik itu masih kecil. Jadi peluang kedepannya itu insya Allah karena itu terlihat. Peluang terbesarnya itu masih banyak lah. Jadi seperti itu. Kenapa nggak ada minat tentara? Apa ada atau gimana? Minat mah ada. Coba juga sudah ada. Mungkin sudah coba? Qadarullah mungkin lah. Gagal di Pak Tohir sama mungkin. Sama enggak? Karena nggak boleh Mas Luman. Nggak boleh. Jadi dulu Abiana tuh janganlah katanya. Yang aja. Mungkin kalau orang tua kan pengen anaknya lebih baik ya. Mungkin zaman dulu kan tersiksa dia. Dia udahlah anaknya. Nah, kemudian setelah ambil listrik di STM lulus. Nah, sebelum kita lanjut ke depan. Nah, di antara SD, SMP, SMA ada nggak temen yang sampai sekarang masih kontak
masih menjadi gimana ya, kalau dulu kan kita zaman geng-gengan ya, teman sohib-sohib lah gitu ya. Insya Allah kalau teman SD sampai sekarang masih ada, kita ada juga ada grup. Oh iya. Jadi pada dalam satu pekan atau 1 bulan sekali saling kirim kabar seperti itu, tanya-tanya, kirim kegiatan sedang apa, seperti itu. Kalau SD masih ada. Alhamdulillah teman SD, teman SMP, teman STM. Masih ada ya? Masih ada, insya Allah. Masih kontak sekarang? Masih kontak, berhubung biarpun anak jarang pulang nih ke Jawa, tapi alhamdulillah dengan adanya medsos ini bisa membantu itu ya, diambil dari itunya ya. Terakhir kapan pulang ke Madiun, Mas? Terakhir pulang kapan ke Madiun? Terakhir saya pulang 2017. Oh, sudah cukup lama ya? Baru. Ya, lumayan 2 tahun belakang. 2-3 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Baru. 5 tahun itu baru. Sementara kan perbedaan 5 tahun itu banyak tuh, maksudnya pasti. Misalkan hari 2007 ini kita ketemu teman kita seperti ini, ketika udah beda lagi misalnya. Udah banyak ubah. Mas, luar biasa. Tadi sudah perjalanan hingga STM ya. Iya, kita sudah mengetahui nih Mas Anang perjalanan hingga STM. Dari situ ada lanjut? Untuk lanjut tidak ada. Jadi sampai. Jadi saya tuh STM itu saya langsung merantau. Dari Madiun tuh ke? Merantau itu pertama ke Jakarta dulu. Karena memang sudah ada pekerjaan Jakarta menuju. Dulunya kita mau nyoba-nyoba itu ke luar negeri. Awalnya kita adalah dekat-dekat dengan Indonesia, cuma pada Allah karena suatu hal waktu mau keberangkatan saya batalin. Oh iya. Visa paspor sudah di tangan, tapi karena ada sesuatu hal jadi kita batalin. Dari sana kita ikut saudara di Jakarta Timur itu sekitar 1 tahun. Jadi dengan hiruk-pikuk Jakarta Timur kerja tuh Mas? Kerja ya biasa kerja di jalanan. Jadi kita biasa bantu dulu saudara kan. Kerjanya itu pengobatan tradisional. Jual-jual herbal gitu, jamu-jamu tradisional sama pijat-pijat refleksi. Dan saya belajar sama saudara itu kurang lebih 1 tahun itu belajar akupuntur. Oh iya. Berarti bisa dong Mas? Pijat ya, insya Allah dikit-dikit bisa. Wow, sama pijat-pijat Jawa seperti pijat klasik. Oh gitu ke kantor main. Kapan? Bedanya apa emang pijat Jawa sama pijat biasa? Kalau pijat Jawa itu pijatnya pijat seluruh badan, jadi benar-benar pijat relaksasi. Kira pas gini kuduun ya. Bercanda ya Mas. Tapi jadi setahun bekerja, ikut saudara setahun di Jakarta Timur. Apa boleh dibilang serabutan gitu? Oke, serabutan. Bisa ya. Iya, jadi pindah-pindahnya ada, maksudnya serabutan itu dalam arti ada job di sana? Ada job. Kadang kita kalau tidak ada job panggilan, kita buka di mana dulu. Anak stay-nya itu di terminal rambutan. Dalam kota di lantai 2. Kita buka di lantai 2. Itu pijit sama jual ya herbal seperti itu. Kalau ada panggilan di daerah mana, Jakarta Utara, kita ke Jakarta Utara. Tapi kita waktu itu mobil. Jadi 2 hari saya Jakarta Timur, 2 hari di Priuk, 2 hari di putar-putar lah Jakarta Barat, bisa seperti itu. Jakarta putar-putar seperti itu. Wah, luar biasa perjalanannya. Setelah setahun itu Mas, sebelum setahun kita minum dulu Mas. Oke Mas. Nah ini juga sambil mengenalkan juga nih Mas. Kita kalau ini belum Mas. Kalau air mungkin ada yang mau ini boleh. Boleh, Masya Allah. Nah Mas, sebelum kita lanjut ngobrol, ini juga karena mau mengenalkan juga Mas. Salah satu produk unggulan dari kita nih di Pesantren Amatu, kita punya salah satu divisi yaitu Al Barokah. Al Barokah ini ada minimarketnya. Di situ bisa menjual berbagai macam produk-produk, kebutuhan sehari-hari, sampai kebutuhan fashion, dan juga sekarang terbaru ini ada bakery-nya Mas. Alhamdulillah. Silakan Mas, mau ambil yang mana Mas? Nih, kalau sudah punya coklat. Nah ini ya sahabat Demam Jelas, ini adalah produk dari Al Barokah Bakery. Jadi untuk sahabat Demam Jelas kalau main ke Pesantren Amatu bisa mendapatkan produk Al Barokah Bakery dengan berbagai macam varian rasa. Ada yang Mas coklat yang mana tuh? Siap, saya coklat sama Mas kesenangnya coklat keju, kemudian juga ada keju, ada daging, ada kacang, ada abon, dan masih banyak lagi. Dan juga tidak hanya roster juga Mas, ada juga donat. Dan hebatnya lagi di Al Barokah Bakery ini dia punya peralatan sendiri. Mulai dari mesin untuk membuat adonannya hingga mesin ovennya, jadi benar-benar fresh dan ditaruh di lemari khusus roti itu Mas. Jadi memang dia ada penghangat ya. Jadi dia memang produknya akan selalu fresh from the oven. Jadi jangan lupa Al Barokah Bakery. Nah,
Itu Mas. Siap. Baik, kita teruskan obrolan kita lagi. Baik. Tadi sudah sampai setahun Di Jakarta di Timur. Jakarta Timur. Ya. Dari Jakarta Timur, emang loncat lagi Mas? Loncat lagi saya tepatnya ke Cikarang. Cikarang Bekasi ya? Cikarang Bekasi. Dari sana Lipo Cikarang. Dari sana itu ada langganan yang biasa pijat ke kita itu dari, kalau tidak salah itu Pak Syepullah di Purwakarta. Masih ingat sama orangnya? Masih ingat. Masih kontak Mas? Iya. Dulu udah meninggal. Jadi dulu itu yang mengajak anak kerja ke Cikarang. Beliau tuh pas. Beliau ternyata pas saya ke Cikarang, beliau itu manajer personalia sebuah perusahaan di Cikarang. Tapi tetap dengan mengikuti tes seleksi, tetap sama semua. Hanya dikasih tahu, ini kalau mau bekerja, antum masih muda, Bapak arahkan silahkan masih Cikarang. Saling masih ganteng. Insya Allah masih ganteng. Masih ganteng waktu itu. Iya. Dari sana. Cikarang itu perusahaan elektronik. 2001. Jadi maksudnya Mas kerja di pabrik itu? Ya, kerja di pabrik itu. Oke. Pabrik itu sampai dengan 2007. Dari 2001, 6 tahun ya? Iya, hampir 6 tahun. Tahun pertama itu pulang pergi Cikarang, Jakarta. Karena rumah di Jakarta? Iya, rumah kakak Jakarta. Kita kerja Cikarang ini biasa berangkat jam 4, setengah 5. Nyampe rambutan nanti jam 11, jam 12 malam. Tidur 2 jam, 3 jam, start lagi seperti itu. Itu selama 3 bulan sampai kita sudah punya tabungan, kita baru cari kontrakan dekat-dekat. Dulu tepatnya di Sukaresmi, dekat-dekat Cikarang, kawasan industri seperti itu. Itu di sana kerja berapa tahun? 6 tahun ya? 6 tahunan. Dari situ berhenti karena sudah habis kontrak atau memang mencari pengalaman lain? Mungkin cari pengalaman lain sambil sama kita pulang dulu ke Jawa juga. Pulang kalau kehidupan pabrik emang susah ya cari libur. Hanya hari besar saja seperti itu. Mungkin waktunya juga kumpul dengan keluarga kurang, makanya libur 2007 itu pulang ke Jawa. Lebih kurang 6 bulan ada di Jawa itu. Itu masih bujang ya? Masih bujang. Masih grace lah ya. Oke, masih. Oke. Dari 2007 kemana Mas? 2007 setelah di Jawa saya balik lagi ke Cikarang. Itu kan biasa kita cari-cari lowongan lagi kan ya biasa. Cari-cari lagi, tetap penawarannya hanya tetap kerja. Mungkin di situ saya punya minat lagi. Kalau hanya bekerja dengan keterbatasan waktu, saya kira mungkin hanya mentok di usia 50, 60 tahun. Biar kecepatan kita ada pensiun. Apa nih kerja yang ini? Kita coba dagang, pernah coba dagang. Dagang juga turun. Dagang dulu setengah tahun. Dagang waktu itu dagang cilok seperti itu. Dagang cilok seperti itu. Dagang makanan. Jalan anak-anak ya. Itu kita buka di depan di depan sekolah gitu, sekolahan, kadang di minimarket gitu kan di halamannya. Dari situ mungkin emang ya namanya masih muda kan. Cari lagi ke akhirnya ikut pendidikan satuan pengamanan. Satpam itu setelah berdagang. Iya. Tapi waktu berdagang pernah ada pengalaman diusir atau misalkan biasa ada oknum preman yang ganggu kita uang, selama kita bisa berjalan dengan halal, kita carinya bisa dengan pendapatan yang halal, yang penting halal, kita dengan lingkungan tetap kita jaga. Kalau hanya sekedar ya uang kopi atau koran atau uang minuman mineral gitu kita simpan wajar lah. Baik Mas, tadi kan dibilang sudah mengikuti, sudah berdagang cilok, jalan-jalan anak-anak seperti itu. Itu kurang lebih berapa lama Mas? Itu kurang lebih hampir ya 1 tahun kurang lah. Lumayan juga ya. Masuk ke sekolah khusus ya? Sekolah apa? Pendidikan ya? Iya, pendidikan dan latihan. Pendidikan cilok. Iya, ada Diksar lah. Satuan Pengamanan. Kenapa bisa kepikiran situ Mas? Kalau satuan pengamanan, anak punya pola pikir itu kalau anggota atau yang punya paklaring sapam itu ya, dengan pertambahan usia itu tetap terpakai jasanya. Umpamanya sudah pensiun dari suatu lembaga, dia bisa ya mengabdikan jaga-jaga di tempat-tempat perkebunan atau di villa-villa seperti itu. Dia ada pernah punya.
Karena sudah ada sertifikatnya. Pertama itu berapa lama pendidikannya? Pendidikannya waktu itu ada 1 bulan, itu kita di Ragunan sama Cibubur di suatu yayasan tertentu di Jakarta Timur waktu itu. Yayasannya waktu itu ada di Jakarta Selatan. Setelah itu penempatan di Jakarta Timur. Biasa kita osos itu jadi per 3 bulan atau 6 bulan kita pindah-pindah terus. Oh, karena outsource itu ya, Jadi kita pindah dari perusahaan ini, perusahaan ini, semua kita itu pindah-pindah semua mulai dari perusahaan dalam negeri, luar negeri. Berapa tahun Mas di sampai tahun 2011. Menikah tahun 2008. Oh, nah ini nih harus sedikit mundur dulu nih. Jadi menikah itu pada saat mengikuti, sudah bekerja sebagai satu pengamanan? Saya sudah bekerja sebagai satuan pengamanan. Alhamdulillah menikah itu. Jadi sudah lulus satu pengamanan, bekerja, baru menikah. Ketemu si cinta di mana Mas? Ketemu cinta di pabrik dulu. Oh, jadi ini flashback lagi ya? Masih flashback. Cikarang nih? Cikarang, masih di pabrik. Punya satu departemen kan, Pas ketemu, kamu, yang dulu sedang, ketemu. Iya, alhamdulillah, Sukabumi asli. Oh, istri calon istri orang Sukabumi asli. Jadi setelah 2000 menikah. Dan 2008 menikah di bulan Maret 2008. Masih ingat Mas ya? Masih ingat. Kalau nggak ingat nggak boleh masuk pun. Insya Allah. Oke. 2008 menikah, 1 tahun masih tinggal di Cikarang, 2009 pindah ke Sukabumi. 2000 berarti sampai 2008 sampai 2008 akhir tuh masih di Cikarang ya? Masih pindah-pindah yang jadi masih ya? Kita kerja itu Jakarta atau kadang kita kerja di Tangerang atau di daerah Pamulang, Taman Tekno. Pokoknya kita osos kan putar-putar masih di Cikarang, kondisi terakhir masih di Cikarang. Oke. Berangkat langsung Sukabumi. Ke rumah dulu atau langsung kerja lagi? Berangkat Sukabumi tetap masih bekerja. Tetap waktu itu terakhir waktu tinggal di Sukabumi saya bekerja di suatu perusahaan autobus. Perusahaannya di Jakarta Selatan. Oh, jadi yang pulang itu istri tok. Ya, istri tok. Saya tetap paling pulang waktu turun jaga saja. Oh iya. Per 2 hari atau per 1 pekan kita pulang seperti itu. LDR ya? Iya, pasti. LDR ya. Gimana kangen Mas? Masya Allah kangennya. Apalagi baru punya anak kan pertama ya. Berarti itu. Ini kan 29 langsung punya anak. Iya, Desember itu punya anak pertama lagi. Jadi habis kuota Mas ya? Nah, pasti. Lampu semua ya. Nah, jadi berapa lama tuh Mas sampai akhirnya memutuskan udah di Sukabumi aja? Anak itu terakhir di Sapam itu 2011, terakhir dinas itu di suatu perusahaan internasional ya. Nggak boleh disebutin internasional itu dengan biasa ekspatriat itu biasa kita kawal-kawal dengan kondisi, dengan lingkungan yang dalam tanda kutip sudah mulai tidak kondusif lah ya. Kondusif dengan hari-hari anak otomatis mengundurkan diri 2011 itu mengundurkan diri. Ada selama waktu itu sekitar 6 bulan lah ada modal kecil-kecilan dagang di rumah sama mertua itu. Jadi kita biasa pagi-pagi ke pasar belanja sayur mayur atau kecil-kecilan kelontong lah seperti itu. Ya suka sama istri. 6 bulan, setelah 6 bulan mungkin ya dengan kondisi perekonomian semakin kebutuhan semakin meningkat, putusan lagi. Niatnya bukan bekerja, kita main ke adik kan kebetulan masih ada di Cikarang. Main ke adik Cikarang. Adiknya Mas nih? Iya, adik nomor 2 ke Cikarang, ketemu ex-bos dulu. Oh, mantan ya? Ex-bos, mantan bos itu ada Mister lah, kita panggil Mister lah, atau kalau bahasa Bu Jamlim itu ya orang. Oh, Korea berarti ya? Korea. Apa ya? Dia lagi kebetulan bangun pabrik baru di JBK 2. JBK 2. Yang nggak sengaja aja bertemu, saya naik motor, dia lagi ada di luar, lagi lihat-lihat bangunan, lihat mungkin ya. Berpisah sekitar hampir 2000. Terus manggil Mas, opa gitu kan? 4 tahunan lah. 4 tahunan. Mungkin ya ada masih ingat panggil ngobrol sana-sana. Berarti Mas bisa bahasa Korea nih? Hah? Ya dikit-dikit. Saya bisa Mas topoki. Jadi ngobrol, ditawarin lagi. Masuk kembali. Pada hari itu juga tuh? Hari itu juga langsung tawarin, ya udah mau tidak kerja lagi ya, tanya ya bilangnya apa
biasa tanya-tanya dulu ya job desk-nya apa ini ya, dia bicara ini perusahaan baru, vendor baru, tetap dengan buyer sama, tetap background-nya pabrik kita dulu yang sama, cuma kita sekarang berpisah, kita buka sendiri, jadi butuh orang-orang yang sudah mengenal ya, sudah jadi lah ya plotcard-nya perusahaan. Nah seperti itu, waktu itu kan memang nyari tenaga kerja kan mau nggak susah, habis itu mahal ya, jadi cari dulu yang ya multi talent lah istilahnya. Jadi satu orang tuh kalau bisa Exim bisa, perpajakan bisa, di HRD payroll bisa, di. Jadi waktu itu Mas bagian apa nih ngomong? Waktu itu masuk itu waktu di sekolahinya itu di QA. Oke. Tapi berhubung dengan kebutuhan pabriknya itu banyak ya tenaga SDM kita, jadi tambah sulam. Kadang-kadang kita di QA, kadang-kadang dia di Exim, di perpajakan. Ngerti juga tuh Mas ya? Ya kita bantu semuanya. Terakhir itu bantu-bantu mungkin di engineering. Kan banyak mesin-mesin datang kan, mesin-mesin datang dengan bahasa yang harus ditranslatein agak susah, jadi yang sudah ini ya kita pegang dulu di sana. Masya Allah, pengalamannya luar biasa pengalamannya Mas. Nah itu di situ tahun 2000 berarti? 2011 akhir lah, ya, Desember sampai 2013. Oh cukup lama ya? Cukup lama. Kodorola itu waktu itu kan terjadi ya ada demo yang besar-besaran itu. Perusahaan ikut jika kena imbasnya, di perusahaan itu pindah ke Vietnam. Hampir semua tuh ya? Iya, banyak beberapa elektronik itu. Kalau lebih murah mungkin ya? Lebih murah. Lebih murah. Vietnam juga ada, produknya juga dibawa ke Cina, sebagian ada ke sana. Jadi putusin lagi untuk kembali ke Sukabumi. Oke, desa itu tahun 2013. Pulang ke Sukabumi. Sukabumi. Ini bingung nih, ini mau ngapain lagi ya? Mau kerja pabrik lagi, atau satuan pengamanan, atau udah swasta. Sambil ya berjalan waktu itu kakak ipar itu mempunyai usaha di bidang furnitur. Iya, jadi putuskan dulu. Saya mau nyari ilmu dulu nih, gimana cari pertukangan, perkayuan bagaimana cara ngalusin kayu, cara maku juga yang benar seperti ini kan. Selama ini kan ilmu hanya ilmu elektronik saja yang kita dapatkan. Tapi kan banyak udah bisa, kita mau nyari-nyarinya. Ikut kakak itu sekitar 5-6 bulan lah, ikut nafas lah ya, keliling-keliling Jabodetabek lah, kita cara memasarin gitu. Kesana juga ya? Kita sampai ke Banten juga, sampai kemana nyari-nyari lubang lah. Nyari pasar lah ya. Pasaran kita tawarin seperti itu. Setelah 5 bulan itu? Setelah 5 bulan itu main ke Cicurug Cidahu, main Cicurug Cidahu itu habis ngampas tuh, kalau tidak salah ngampas dari daerah Cicurug lah, habis kirim barang Cicurug berhenti ya, Masya Allah. Ini kayaknya awal mula nih. Ketemu lagi sama pimpinan juga ini, mantan juga di Cikarang ini, sama ekspatriat juga, Mister juga sama Korea, dari Korea ya, cuma dia dari Guangzhou Seoul sana kan. Ya biasa ngobrol lagi, dia juga kebetulan di sini baru buka cabang, cuma di sini beda, di sini subkon. Subkon ini jadi hanya menyediakan tempat saja sama tenaga. Ya ketiga lah ya. Mesin, material semua dari vendornya. Ngobrol gimana bisa nggak siap bantu dulu lah waktu itu anak bergabung itu sekitar baru karyawan staf itu sekitar 15 ikut ya bantu di Curug itu sekitar sampai 2017 sampai sekitar hampir 1000 lah. Tinggal di Curug apa di pulang pergi ke Cicantayan. Ya lumayan lah ya. Tapi dengan kondisi harus kita dulu kan biasa sama kayak waktu JPK di rangkap ya. Delivery juga kita yang ambil, kita juga yang ngurus pajaknya. Kalau ada model baru juga kita trial. Jadi kita pulang pergi Cikarang tuh hampir setiap hari ke Cikarang. Berangkat dari sini jam 11, setelah produksi jadi siap atau jam 1 jam 2 kita kirim ke Cikarang. Nah, perjalanan nyampe sini bisa jam 12 malam, jam 1 malam. Hampir tiap hari pulang gitu. Hampir setiap hari seperti itu sampai 2017. Saudara juga mungkin badan sudah sudah mulai melemah ya Mas ya? Mungkin sudah seperti itu juga, sudah mulai kita lihat kena sunahnya, kena ikut kajian-kajian, cuma
Oh, pengalaman. nah pertama ikut kajian di mana Mas? Di Curug itu? Pertama ikut kajian kalau saya di Cicurug juga belum sih. Kalau di Sukabumi ada. Oh, jadi pertama ikut kajian di Sukabumi? Di Sukabumi ada. Sukabumi. Kalau di Cicurug alhamdulillah 2016 itu mulai ada di sebelah pabrik itu. Di Ruko Setiabudi itu ada pengajian. Oh, di Ruko Setiabudi. Ustaz Salman? Iya, Ustaz Salman. Masya Allah. Ustaz Salman. Dulu aneh itu Mas. Iya, Ustaz Salman. Waktu itu Ustaz Salman juga masih sibuk menemani kalau ada tamu kan, tamu dari harus mana-mana. Ustaz Salman jadi dulu pengajian sepekan itu hanya satu kali, tidak salah hari Rabu. Dulu masih satu kali ya? Satu kali, satu sama Salman. Ya paling kalau hari-hari lainnya mungkin di daerah Sukabumi saja. Baru ke sini. Itu tahun berapa mulai pengajian? Kalau kenal sunnah itu alhamdulillah tahun 2014 itu. 2014. Itu masih di sana kan? Sekarang kan? Masih. 2014 sudah pulang ke sini. Oh, sudah pulang ke sini. Oh iya. Oh iya, 2013 sana ya. Iya, itu dulu kan ceritanya kakak ipar itu kan pulang dari Madinah itu dia pasang parabola. Pasang parabola satu, cuma receivernya itu 4. Iya. Jadi kabarnya kakak ipar itu buat TV lah ya. Mas simpan ini di rumah saja, simpan. Nah, dengan situ kan channel-channelnya sudah mulai di sini tuh mulai. Baru lihat TV semua. Sudah. Masya Allah. Nah, apa yang dirasakan nih Mas? Nah, sekarang kita mulai menusuk nih Mas. Apa yang dirasain nih Mas ketika dalam keadaan kondisi bekerja seperti itu, kemudian juga sudah mulai mengaji. Apa yang dirasain? Apakah ada kalau dulu dibilang apakah ada penolakan atau ada ini kok kayak yang tidak saya pelajari? Kalau perubahannya paling drastis itu saya rasakan dulu saya itu perokok berat. Oke. Dari tahun 1995 itu udah merokok. Merokoknya masya Allah itu bisa sehari 3 bungkus. Oh, rokoknya habis, bungkusnya di satu. Boleh lah. Kalau nggak ada itu puntung-puntungnya kita cari hisap juga. Iya. Sehari itu bisa 3. Dulu ahli hisap ya. Mungkin. Apalagi dengan waktu kita jadi anggota keamanan itu dengan kadang-kadang kita dapat shift malam itu yang kondisi dingin, kita buat menjaga tetap layak. Nah itu dulu itu bisa mengkonsumsi sehari berapa bungkus. Nah, itu 2013 itu ya 2014 sudah mulai sunnah, tapi 2013 itu udah lihat lah tontonan makanan itu tuh melihat suatu yang disebut dari salah satu ustadz itu langsung berhenti saat itu juga merokok. Masya Allah. Jadi alhamdulillah dia harus pakai terapi, harus pakai permen, langsung atau pakai berapa, atau harus dikurangin sehari berapa bungkus, berapa batang, langsung saya itu berhenti. Sampai sekarang juga itu, ya di tahun-tahun pertama itu ya pasti ada lah di tubuh itu yang namanya nikotin, kafeinnya, energinya nggak kurang, ini nggak kurang, tapi alhamdulillah dengan berjalan waktu bersih lah. Pertama kan sudah bisa akupuntur, kan? Nah, jadi mulai mengaji tahun 2014. Kemudian tadi bekerja di Bajang Nimeng sini, di sini tadi terakhir yang di Curug. Terakhir di Curug itu sampai 2017 di Cicurug. Tapi alhamdulillah sekarang perusahaan masih ada di Curug juga, masih eksis. Teman-teman sebagian juga masih ada di sana. Ya seringlah kita ngobrol kita pas kebetulan di Cicurug kita ya sekedar saya ada tanya sama teman. Nah, sekarang perjalanan kok bisa tiba-tiba landing di Almatuk. Kipi ya Mas ceritanya Mas. Untuk landing di Almatuk juga lumayan panjang. 2017 setelah kita mutusin mau berhenti, tapi berhenti juga itu minta masukan orang tua dulu kan. Berhenti di pabrik itu, perusahaan itu ke istri. Kalau anak kan belum bisa ya, masih kecil. Kalau mertua mah selama anak kerja, masya Allah support. Mau kerja apapun tidak masalah ya seperti itu. Soalnya dengan kondisi terakhir itu kondisi paling nyaman, kondisi yang paling dikejar orang. Kalau perusahaan itu kondisi di mana posisi kita itu yang paling diperjuangkan setiap orang yang bekerja. Jadi tinggal kerja itu ya istilahnya 2 tahun terakhir 2015-2017 hanya ke pabrik itu cuma ya sekedar absen saja, kadang-kadang absen, lihat data-data pulang, data-data semua bisa dikontrol dari rumah juga bisa kadang-kadang seperti itu. Cuma mungkin aktivitasnya makin banyak juga. Kalau untuk posisi paling nyaman, posisi ya yang dibilang kalau direktur utamanya nggak ada, ya anak yang gantiin seperti itu. Tangan kanan lah, tangan kanan kiri lah. Tangan kanan kiri, kaki kiri, tangan kanan ya seperti itu. Dengan kondisi, tapi dengan kondisi yang berubah, semakin kita kenal sunnah ini
namanya juga di pusat kan ada itilaf juga kan, Iya, ada betul. ada ya ada awatnya, ada iwannya, ada shift juga, ada shift malam, shift pagi. Tapi alhamdulillah anak masih pagi terus, belum shift malam. Mungkin godaannya kan lebih besar kalau shift malam seperti Iya, itu, iya, apalagi dengan kondisi Soalnya gelap mas. ya, kalau pas istirahat dimatikan kita mengeluarkan Iya, kita ke iya, area iya. makan. Dengan kondisi kerja itu kadang-kadang kita kan harus turun ke lapangan. Betul, betul. Namanya kalau ada produk yang salah, ada produk yang tidak sesuai dengan drawing, kita harus turun mengajarkan, atau mesin itu mau tidak mau pasti ada sentuhan Iya, atau ada iya. apa, nah Iya. seperti itu. Ada di situ mulai memutuskan ya untuk Setelah perbincangan dengan mertua tadi, ya, kalau mertua mah tidak Oke, masalah, oke mau aja. apapun silahkan. Yang penting Cuma tetap- mungkin orang tua mungkin hanya kasih masukan. Ya kalau bahasa Jawanya le itu, kalau ini jang ya, Ya, le ya, ya, le. anak sudah banyak. Ya udah ada waktu itu alhamdulillah ada anak ada wis 3 akeh. ada anak, bebannya makin ini bagaimana gitu Ya, ya. bisa Soalnya nggak? nanti perantau, Iya. gitu. Kalau perantau kecuali mau pulang ke Jawa silahkan. Kalau pulang Jawa kan malingnya Ada tetap mau orang merantau tua. lah ya, ada koneksi lah ya. Iya. Tetap ya udah bismillah. Bicara ke istri juga halo. Oke. Jalanin. Nah di situ anak sekitar 1 tahun tuh dagang keliling. Belum sini belum Benar, ya? benar Belum ya? dagang keliling belum satu ya, kita biasa dulu. Kalau ahad itu biasa di jalur kita dagang, dagang. Apa aja yang ini ya? Anak kalau anak waktu itu prinsip itu dagang murah, tapi banyak yang beli. Ya, Dari kuantitasnya. Jadi kita nyarinya kualitinya dulu kan, bukan kuantitas. Kalau nyari kuantitas dulu kan pabrik tahun dulu kan pabrik memang kuantitas nomor 1 ya, nomor Iya, 1 iya. dulu quality. Nah, sekarang pabrik mah juga dibalik quality dulu. Betul, betul, betul. Kualitas mah nanti Mengikuti. rusak, balikin, reject, di repair, kirim Iya, lagi. Yang iya. penting pasaran bisa dibanjirin dulu. Nah, sama seperti program itu saya pakai. Ya dia kan dagang keliling di sekolahan. Kalau sekolahan pagi sekolahan, nanti jam 9 jam 10 kita ke puskesmas mana-mana gitu, atau di pasar. Siangnya ke SD lagi seperti itu. Ya jualan di juga dibantu istri juga di rumah jualan. Jualan juga kecil-kecilan seperti itu. Ya kurang lebih 1 tahun lah. Waktu itu kita setelah dagang itu ke pengajian ke Salakopi. Salah kopi. Oke. Salakopi. Jadi dekat api itu ya? Oke, Salakopi itu disitulah bertemu dengan ya, Masya Allah satu-satu yang ada di Almaty. Oke. Di situ ngobrol-ngobrol, ya ngobrol bertanya-tanya, antum gimana mana lagi ya? Ya menawar gitu ya. Habis itu ya coba-cobalah mungkin ada Posisi mana yang jadi isi ya. untuk mengabdi kan memang benar waktu itu benar-benar mau hijrah kan ya. Kita ke Almaty, kita titip lamaran, ya seperti itulah bergulir berjalan dengan waktu. Dari mulai nitip sampai dipanggil berapa lama mas? mau dipanggil 1 hari kalau tidak salah. Cepat-cepat itu ya? Cepat waktu itu, cuma waktu cepat seperti itu. Allah mudahkan tuh ya. Insya Allah mudahkan. Kalau kita meninggal suatu karena Allah, kita akan dipermudah. Betul. Nah, kemudian besoknya datang ke Almaty. Almaty. Sudah tahu posisi apa yang akan diisi? Apa gimana? Belum sih kalau posisinya. Masih ya, apa nih? kita, Kira-kira ngapain kita nih? ngobrol seperti itu, sharing seperti itu. Cuma waktu itu emang kondisi. Waktu itu sama siapa mas? Waktu itu sama siapa ngobrol? Anak waktu itu ketepatan dengan Ustadz Abu Salma. Abu Salma. Dan sama waktu itu yang bagian HRD-nya kan beliau yang interview, beliau yang mengarahkan pekerjaan, beliau yang ya semua yang mengajarkan lah. Insya Allah dengan lingkungan pesantren itu begini. Belum penempatan tuh ya, masih itu doang. Ya pun antum di luar pernah kerja A, B, C, D, cuma pesantren seperti ini. Iya. Dikejar memang berbeda semua dari pekerjaannya sama yang ini. Insya Allah memang kita niatnya ingin hijrah ya. Oke. Alhamdulillah tempatan di suatu posisi. Posisi apa nih mas ngobrol tuh mas? Pertama, Masya Allah memang posisi ini posisi yang didam-idamkan sih. Didam-idamkan semua orang. Didamkan semua orang. Saya waktu itu dipercaya bagian kebersihan di masjid. Kebersihan di masjid. Di masjid. Kebersihan di masjid. Marbot bukan? Masuknya marbot ya. Kalau ini marbot lah, kebersihan di masjid seperti itu. Ya hari-hari itu benar-benar nyaman. Itu tahun 2018 itu benar-benar posisi yang bulan apa itu mas? Bulannya Masya Allah, Akhir atau pertengahan pertengahan ya? iya pertengahan
Berarti stories itu baru ketemu anak ya? Iya. Iya. Jadi Mas Anang masuk ke Amatu atas izin Allah melalui perantara para asatidz yang ada di Amatu, dan ditempatkan posisi yang tidak idamkan. Memang itu benar-benar posisi yang tidak idamkan, betul Mas? Itu posisi yang benar-benar itu merasa nyaman di pikiran, beban itu tidak ada semua. Betul. Jadi kita kerja, bisa pure kerja, keringatan, capek, istirahat, ibadah, sholat, makan, selesai. Dan full di masjid. Full di masjid. Paling bergantian dengan waktu itu dengan Abadaman. Abadaman, iya. Yang sudah pensiun. Anda masih suka ketemu tuh, tiap akhir itu. awal bulan ini. Iya, seperti di atas itu. Mas Anang, Oke. ada mungkin ya, kalau boleh dibilang perasaan atau gini, kalau orang Jawa bilang nelangsa apa sih? Ngarumas lah orang-orang sudah bilang. Misalkan, dulu saya di pabrik bekerja, penghasilan UMR, UMK dan sebagainya. Ketika sekarang Anda bekerja nih, mungkin sebagian tanda kutip orang-orang melihat itu biasa-biasa saja. Tapi untuk orang-orang seperti kita itu melihat pekerjaan yang sangat mulia sekarang. Ada nggak ngaruh mas pada saat itu, pada saat mulai? Kalau alhamdulillah tidak ada. Soalnya sebelum masuk juga ke Almatuk itu kita udah pernah ngerasain dagang. Udah pernah ngerasain ya serabutan. Kalau dagang kondisi hari Ahad, sekolah libur, kita kerja serabutan, kita ke gunung sama mertua, kita cari bambu. Ada rumah yang rumputnya tinggi, nah kita ngoret, bahasa Sunda kita ngoret. Kondisi lagi hujan libur sekolah, kita ke rumah-rumah nawarin pekerjaan kita punya kalian apa? Ya bongkar-bongkar, bantu-bantu ngecat, bantu-bantu nyemen, ikuti bangunan juga, kita jadi kena seperti itu. Jadi kalau dengan sudah biasa ya, nggak masalah. Dengan sehari itu tidak suatu patokan seperti itu. Berapa lama Mas di posisi marbot? Di posisi marbot itu tidak salah, itu sekitar 1,5 tahun mungkin. 1,5 tahun. Apa hal yang kalau boleh dibilang paling indah, atau misalkan saya nggak bisa lupa nih momen ini nih, pada saat jadi mana momen itu yang paling tidak bisa lupa itu selain dengan ya siraman rohani setiap hari kita dapat ya, soalnya lingkungan masjid ya waktu itu kan ada ya berlangsungnya halaqah, berlangsungnya pengajian, sholat waktu ditegakkan. Dulu itu zaman masjid masih satu bangunan, itu belum ada bangunan baru itu. Setiap hari Sabtu Ahad waktu datangan wali santri itu. Masya Allah, benar-benar. Itu kan kalau anak dengar, Mas di situ juga pernah cerita, kita dulu pernah ngobrol, karena pada saat weekend itu antara Sabtu Ahad itu sering ketemu para ulama-ulama kibar nih ya katanya ya, para ustaz-ustaz kibar nih ya. Mungkin salah satu nikmatnya seperti itu yang kita harus susah di sini bisa bertemu. Iya. Yang kedua juga kita bisa flashback ya perjalanan hidup kita yang dulu kan, dengan mengenai sambil ininya. Seperti itu. Mas, pelajaran apa yang bisa Mas ambil selama 1,5 tahun ini menjadi seorang marbot? Yang paling, kalau boleh dibilang, merubah hidup kita ya? Kalau buat merubah itu memang kedekatan kita sih selama ini. Memang zamannya dulu masih kita di luaran sana pulangnya dulu malam tadi kan? Namanya ibadah itu sering kita akhirkan, skip nomor berapa, apalagi dengan kita waktu itu di satuan pengamanan. Satuan pengamanan kadang-kadang bisa dapat Jumat dalam 1 bulan 2 kali saja udah alhamdulillah. Bergantian jaga itu, area jaga kan tidak bisa ditinggalkan dengan kewajiban kita. Untuk sholatnya juga jarang kita bisa tepat waktu seperti itu. Dengan kondisi di sini, masya Allah, alhamdulillah. Wah, itu benar-benar dulu yang sering sakit-sakitan. Ya, biasalah sakit-sakit di pabrik, sakitnya bukan karena sakit, karena ini beban pekerjaan, harinya seperti itu. Alhamdulillah dengan bekerja di pabrik itu, saya itu ingat masuk itu berat badan tuh sekitar 4748, sama kecil, masya Allah. Nggak ada 6 bulan. Oh gitu. Di sini ya? Di sini ya? Iya. Masya Allah. Jadi kita kerja capek, keringetan, makan. Makan. Nggak ada namanya deadline, kerja waktu kayak haji apa udah nggak ada. Jadi sekarang turun lagi kan? Sekarang alhamdulillah dengan ini masih tetap stabil 75, 70. Ideal lah ya. Ideal. Setelah 1,5 tahun di marbot, Mas, udah itu ada posisi baru kan sebelum masuk sini? Sebelum itu, waktu itu ditawarin di tempat kerja anak sekarang ini, bagian anak sekarang ini di RT rumah tangga, sudah rumah tangga. Waktu itu
bersama dengan Abu Salma. Oh, itu kabinetnya masih Ustadz Abu Salma ya? Pak Syaiful, Pak Syaiful, sama Pak Nursiwan yang sekarang di Satpas Pendidikan, yang dengan anak berempat dengan rekan-rekan lainnya dipercaya untuk itu masih jadi tim beliau ya? Ya, mana untuk memegang ya kerjaan rumah tangga di Markas Al-Matuk seperti ini. Nah, jadi kabinetnya setelah berapa lama di tim? Mungkin setelah itu di Satpas berapa kali perombakan, pernah juga dari wakilnya Pak Saiful itu. Oh iya. Mulai itu mulai kabit itu tahun kemarin lah. Berarti sudah setahun ya? Udah 2 tahun. Baru 2 tahun ya? 2 tahun. Jadi kabit. Oke, nah jadi mungkin para sahabat Demajas mungkin bisa melihat atau juga mungkin bisa apa ya kalau kita bilang bukan berimajinasi, bisa kebayang ya dari dulu Mas Anang ini bukan dalam artian yang buruk, tapi dari mulai berkelana ya Mas ya, dari Madiun sebagainya, kemudian bekerja serabutan selama sekian tahun di Jakarta Timur, kemudian dari pabrik ke pabrik ya, kemudian menjadi satuan pengamanan, dan sampai juga kemudian berdagang dan pabrik lagi dan pada akhirnya menjadi marbot, kemudian sekarang menjadi seorang kepala bidang urusan rumah tangga Markas Al-Matuk. Jadi memang bukan posisi yang main-main ini, kepala bidang urusan rumah tangga Al-Matuk dengan segudang pekerjaan yang pasti ya Mas Anangnya. Nah, sekarang kita masuk di area kepala bidang sedikit nih Mas, kita masuk ke area kepala bidang WRT. Apa sih Mas tugas pokok sebetulnya? Untuk tugas pokoknya, alhamdulillah Ana dibantu 2 kepala ini wakil ya. Ada di kepala bagian pemeliharaan sama bagian pelayanan umum untuk tugas keseharian dalam merawat fasilitas bangunan fisik atau non fisik di area Markas Al-Matuk ini. Untuk tugas pokoknya itu menjamin fasilitas itu berjalan normal sesuai fungsinya setiap hari itu. Seperti itu, menyelenggarakan kebersihan, kerapian, mesin-mesin itu berjalan lah. Mesin pompa, listrik, semuanya berjalan dengan fungsinya masing-masing seperti itu. Iya, fasilitas untuk semua keluarga Al-Matuk ya. Berikut juga santri kan? Berikut juga santri untuk fasilitas santri. Dan sekarang kan nambah juga mengurus juga dapur ya? Dapur alhamdulillah dipercaya dapur dari bulan Desember dengan adanya beberapa perubahan. Jadi dapur sekarang masuk ke bagian bidang pelayanan umum di bawah bidang urusan rumah tangga seperti itu. Nah, jadi memang seperti yang tadi Ana bilang nih sahabat Demajas, boleh dikatakan kalau misalkan istilah anak sekarang ini memang from zero to hero tuh ya inilah salah satu contohnya adalah Mas Anang. Dia betul-betul memang perjalanan yang cukup panjang, menemui lika-liku kehidupan, jatuh bangun dan sebagainya, kemudian juga hingga menjadi alhamdulillah di posisi yang sekarangnya menjadi kepala bidang urusan rumah tangga Markas Al-Matuk. Nah, sedikit cerita dari Markas Al-Matuk. Katanya nih Mas, kan bukan katanya sih, mungkin sebagian para orang tua santri ya, wali-wali santri ini kan mereka nggak tahu siapa sih yang benerin kalau airnya mati ya, kemudian kalau stop kontaknya rusak, gayung ember dan sebagainya. Ini ternyata inilah nih ibu bapak namanya Mas Anang bersama rekan-rekan bersama timnya Mas Anang bersama timnya. Jadi memang beliau ini adalah satu orang yang sebetulnya kalau mau diberikan ucapan terima kasih nggak cukup 1-2 Mas, tapi mungkin ribuan ucapan terima kasih yang patut kita berikan apresiasi kepada Mas Anang. Baik Mas, mudah-mudahan obrolan kita ini menjadi sebuah pelajaran penting baik untuk Mas Anang, untuk terutama kita dari tim Demajas dan juga para sahabat Demajas yang sudah menonton di channel YouTube Al-Matuk TV. Nah Mas, sebelum ke penghujung acara nih Mas, ada 2-3 pertanyaan terakhir dari Ana. Mas mungkin sekarang harus berbicara sebagai kabit. Ada pesan nggak untuk para santri atau untuk para keluarga atau masyarakat pesan Al-Matuk pada khususnya gitu ya, dalam rangka membantu pekerjaan yang Mas Anang sedang mengadakan? Untuk civitas yang ada di pesantren, baik santri,
pergunakan fasilitas sebagaimana fungsinya dengan baik, dirawat dan dipelihara. Dengan terpeliharanya fasilitas yang ada itu akan sedikit banyak mendukung kegiatan kita sehari-hari. Jadi beban tugas itu kan banyak nih, ada A, B, C, D, E. Banyak sekali Mas saya lihat. Jadi dengan beban tugas yang berulang-ulang dengan kemandirian ini jaga, jadi waktu kita itu bisa ke dengan lain-lain. Jadi bisa ke tempat yang lainnya yang belum terjawab. Oke, nah itu dia tuh pesan dari Mas Anang selaku Kabid WRT. Nah, yang kedua ya Mas. Saya ada Mas, jangan dulu Mas. Minum Mas ya. Siap. Nah, Mas Anang, kalau ada satu orang ya, dari pesantren Al-Maktub yang sangat berkesan untuk Mas Anang, siapakah orang itu Mas? Dan kira-kira akan mengucapkan apa ke beliau? Harus sebut nama? Nama boleh. Oh, Masya Allah. Untuk paling kebesaran memang tidak jauh dari Mudiram sih. Musa Ade ya. Itu kita bisa ya belajar semuanya dari beliau. Dari sehariannya bisa mungkin kita bisa. Ada ucapan mungkin untuk Musa Ade ini sekarang. Belum pasti nonton insya Allah. Musa Ade itu Masya Allah. Barakallah atas jasanya semuanya selama ini. Nah, pertanyaan paling terakhir. Dalam kehidupan Mas Anang, ada orang yang ingin Mas Anang ucapkan terima kasih nggak? Yang benar-benar from bottom sampai up tuh ngebantu Mas Anang atau apalah gitu. Untuk yang pertama mungkin memang orang tua Mas. Setelah itu memang istri. Oke. Istri yang ada selalu di samping kita, yang support segalanya. Baik ketika kondisi kita lagi di atas atau lagi benar-benar terpuruk, itu istri. Masya Allah, istri. Mungkin anak-anak juga yang tahu kondisi sekarang seperti itu. Masya Allah. Inilah dia Mas Anang. Jangan sedih Mas. Dengan segala kisahnya, jadi sekali lagi Mas Anang juga mungkin ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Ustaz Ade, kepada orang tua, kemudian Markas, kemudian juga istri dan anak-anaknya. Silakan terus support nih Ibu istrinya Mas Anang nih dan anaknya, support ayahnya terus. Nah, biar selalu bersemangat. Baik Mas Anang, mungkin itu aja obrolan kita di The Majlas. Jazakallah khairan Mas Anang. Ada satu lagi. Oh boleh Mas Anang, kata lo Mas Anang. Jadi prinsip yang sekarang anak pegang itu, kita jangan melihat posisi kita atau kedudukan kita. Selama kita masih bisa melayani, berperan serta, abdikan semuanya. Maksimalkan semua, eksplor semua yang kita punyanya. Emang disinilah tempat kita. Jadi tidak perlu ragu-ragu atau sugan kita posisi seperti ini kita harus menjalani ini. Tidak, itu tidak benar. Itu bukan waktunya lagi. Betul. Itu waktu kita dulu di temuan luar. Tapi kalau di pesantren itu, kalau menurut kacamata anak ini, kalau kita sudah memiliki posisi ini, kita nggak boleh ini, itu salah besar. Betul. Nah, segala kemungkinan atau segala kejadian atau segala pekerjaan yang bisa kita bantu, kita bisa implementasikan, kita contohkan dulu, kita kerjakan dulu seperti itu. Selama kita bisa membantu, kita bisa turun. Memang sahabat ada Majlas memang salah satu kabit nih di Markas Al-Maktub yang anak sering lihat turun ke jalan beliau. Kadang-kadang melihat beliau lagi ngecat yang listrik. Kadang-kadang melihat beliau tuh terakhir tuh anak kemarin tuh lagi potong ini ya, pohon ya, karena mau ada pertandingan ya. Dan tadi pagi terakhir anak baru melihat beliau sedang ikut mengecat lapangan futsal. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh Mas Anang ini menjadi keberkahan untuk antum dan keluarga antum tentunya, menjadi sebuah pelajaran juga buat yang melihat bahwasannya memang selama kita benar tadi kata Mas Anang ya, satu quotes yang bisa diambil dari Mas Anang di episode kali ini, episode pertama kita adalah jangan gengsi Mas ya. Pasti. Jangan gengsi. Kalau bisa kerjakan. Jangan menunggu atau besok. Nanti atau hari itu bisa langsung selesaikan. Jangan ditunda-tunda. Karena belum tentu besok kita masih sehat atau belum tentu lagi besok tidak ada masalah baru. Nah itu. Jadi, bertumpuk malah tidak terurai. Akhirnya
bisa selesaikan. Tapi kan kalau ada baking soda mas, sudah api. Oke, baik Mas Anang, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Sekali lagi untuk Mas Anang, terima kasih sudah bisa hadir di episode pertama The Majlas. Mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Anang di episode pertama ini menjadi semangat baru. Amin. Yang subscribe juga bisa lebih banyak lagi. Amin. Kemudian juga jangan lupa untuk follow IG-nya dari The Majlas. Tinggal ketik aja nanti di Instagramnya, cari account The Majlas ya, D coret atas Majlas, The Majlas atau digabung The Majlas Muslim Podcast. Nanti ada logonya situ, langsung follow di situ ya, karena situ juga banyak sekali informasi-informasi yang bisa sahabat The Majlas dapatkan. Baik Mas, sekali lagi syukron warahmatullahi wabarakatuh sudah bisa hadir di sini. Kita ketemu lagi nanti di episode mendatang. Jangan lupa juga setelah mengkonsumsi produk andalan dari Al Barokah Bakery yang ada di depan kita. Baik, kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Majlas.